Halo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Oh, saya Mbak Rima dari Kuningan, Jawa Barat, Pak Oke, Mbak, Ustadz. Mbak kemarin katanya ada kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh diceritakan awal mula mengenal salawat sampai kemudian ada keajaiban itu? Oh, saya mengamali sholawat itu udah lama, Pak Ustadz ya. Sejak lihat YouTube Pak Ustadz itu udah 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun lah. Mhm. Udah lama. Kemudian eh, itu pernah eh, tidak percaya, masa sih kok sholawat bisa lunas hutang, kok sholawat bisa mendapatkan uang dari ATM gitu. Oke, terus kok Saya nggak ditipu, percaya saya. tapi akhirnya mengamalkan gitu? Ya, tadinya saya ngamalin cuman 100 gitu istiqomah di sholat. Tiap ya semenjak lihat YouTube Pak Ustadz, tadinya saya belajar 1.000, 2.000 sampai 5.000, pernah sampai 25.000, 27.000, tapi nggak istiqomah. Kalau yang banyak itu paling 5.000 lah, 7.000 gitu kan. Ada amalan lagi yang lainnya, sholat munjiat. Oke. Terus Terus mulai itu kan agak banyak mengamalnya mulai kapan? semenjak lihat YouTube Pak Ustadz itu langsung aja saya amalin, tapi saya belajar dulu kan kalau 25.000 kira-kira itu makan banyak waktu nggak ya gitu. Kalau itu coba-coba dulu saya, tapi kalau bagi saya 25.000 itu kan berat, soalnya saya itu kan ada kerja Oke. di luar gitu, kadang-kadang nggak saya hitung. Tapi sekarang saya sholawat itu tanpa hitungan Pak Ustadz, jadi jarang pakai tasbih digital atau tasbih biasa gitu, saya cuma sholawatan aja gitu. Oke, terus pertama sekali Mbak merasakan keajaiban itu setelah berapa lama mengamalkan? Oh gini Pak Ustadz ya, saya itu pernah gini, apa tuh ya, pernah menyesal gitu, kok sholawat itu malah masalah tambah rumit gitu, kok masalah tambah banyak. Ya. Terus? Terus lama kelamaan beberapa bulan kemudian itu saya tanpa sadar bahwa keajaiban itu di kehidupan saya itu ada, tapi tanpa saya sadari Pak Ustadz. Seperti apa misalnya? Kejadian Ya, seperti apa? ya gini kan, saya ngebatin gini Pak Ustadz ya. Kan semua tetangga saya ya pada dapat uang dari desa ya 600.000 Pak Ustadz. Ya. Terus sama ada yang dikasih beras, tetangga hampir semua, yang saya aja sama ibu saya yang nggak dapat. Semua dapat beras 10 kilo sama daging sama semuanya pokoknya ya. Saya pernah ngebatin gini, ya Allah, mau dong saya beli beras tanpa beli gitu, mau gitu, saya juga mau, saya seperti itu. Terus selang 10 menit ya, tetangga saya semuanya pada ngasih saya sekilo yang berjumlahnya 15 kilo Pak Ustadz, itu langsung 10 menit. Yang ngasih itu yang mereka yang mendapat dari itu desa itu kan? Ya dari saudara saya kan semuanya pada dapat. Ya aku Gitu. aja sama ibu saya nggak dapat. Tapi mungkin pikirnya Allah, kata ibu saya bilang mungkin karena kita itu orang kaya menurut Allah gitu. Ya amin. Terus keajaiban yang berikutnya apa lagi yang dirasakan? Terus 1 bulan kemudian ya Pak Ustadz ya, Nah, saya dikasih tahu sama Pak Kadus, harus ngumpulin apa kakak ya. Terus saya dikasih kartu merah, untuk? disuruh ATM, seperti ATM Iya. di desa. Terus katanya saya dapat bantuan beras selama 5 tahun, daging 1 kilo sama telur sama buah-buahan gitu, Selama sama 5 tahun? kacang-kacang selama 5 tahun Pak Itu Ustadz. maksudnya diambilnya sekali sebulan atau sekali setahun atau gimana?
kadang 3 bulan sekali, semua itu sebulan sekali, tapi kadang 3 bulan sekali langsung 3 waring, 3 karung, gitu. 3 karung. Dikabarin gitu sama mereka. Ya kalau mau kasih beras itu. Iya, tapi kondisi waktu itu kan belum sadar kalau itu keajaiban. Terus mulai sadar tuh kapan bahwa ini adalah keajaiban? Enggak sadar Pak Ustadz. Terus selang beberapa bulan sebulan kemudiannya lagi, itu cairnya itu bukan beras Pak Ustadz, tapi uang 600.000. Tapi itu udah sadar. Terus itu juga apa ini ya, keajaiban Allah. Kok orang lain juga kan gak sholawat kan, tapi dapat ya. Tapi makin kesini saya, ya Allah, itu kan keajaiban sholawat. Astagfirullahaladzim. Dikira keajaiban sholawat itu hutang saya lunas semuanya, terus apa-apa gampang gitu. Dipikir seperti itu kan, testimoni dari Pak Ustadz itu kan hutangnya lunas, terus ada yang bayarin, terus banyak yang transfer uang berjumlah besar. Dikira seperti itu Pak Ustadz. Iya, ada yang seperti itu. Atau kan masing-masing orang punya jalan-jalan hidup sendiri-sendiri kan, beda-beda cerita dong. Iya. Semenjak ngamalin sholawat ya Pak Ustadz, banyak banget perubahan dengan hidup saya. Seperti apa perubahannya? Gini Pak Ustadz, saya tuh pernah gini ya, karena saya itu puyeng gitu. Kok sholawat enggak, itu kok Pak Ustadz kok yang sebulan 2 bulan langsung, ya Allah alhamdulillah, itu orang pasti enggak banyak dosa tuh, enggak kayak saya gitu. Saya pernah gitu. Terus saya udah deh, saya mah ngamalin sholawatnya enggak mau banyak-banyak. Pernah saya bilang gitu, saya mah mau sewajarnya aja. Soalnya buat apa saya bersholawat banyak tapi hati saya sumpah kayak gini gitu. Saya ya Allah, Masya Allah aku kayak gitu. Terus malamnya itu saya mimpi Pak Ustadz. Mimpi apa? Saya itu meninggal. Terus di alamku. Mimpinya meninggal, terus bisa lihat mayat sendiri gitu? Iya, saya merasakan mati, terus di alam kubur ya Pak Ustadz. Saya pakai kain kapan gitu biasa. Terus apa yang dirasakan di alam kubur dalam mimpi itu? Iya, saya dikuburin. Saya di dalam liang lahat itu ada yang bilang kayak gini. Terus ada cahaya kecil di ujung bitis saya itu, ada cahaya kecil. Terus di atasnya kepala ini ada yang bilang gini, yang pakai baju putih tulang tapi mukanya bercahaya Pak Ustadz. Dia bilang apa? Enggak jelas sih. Tanya terusin aja sholawatnya gitu, jangan lihat dunia, lihat aja nanti kamu akan kesini, nanti cahaya lama-lama itu akan jadi besar katanya gitu. Jangan lihat dunia, lihat aja, kamu nanti pulang akan kesini gitu. Apa sih dunia gitu, bilangnya gitu. Terus saya bangun, Masya Allah, itu hidayah mungkin dari Allah. Oh gitu. Jadi dari mimpi itu jadi semakin tidak mikirkan apa-apa lagi, yang penting bersalawat yang banyak gitu aja. Iya, semakin sholawat kesini bisa merubah hati kita, bisa dunia itu merasa kecil Pak Ustadz. Saya nggak mikirkan lagi dunia, yang penting ampunan Allah, yang penting saya cinta Rasulullah. Sampai gitu, sampai hilang dunia Pak Ustadz. Terserah Allah mau bayarin utang saya kapan, yang penting Allah ampuni saya gitu. Boleh tahu nggak hutangnya berapa banyak sih, sampai ratusan juta atau gimana? Apanya? Utang Mbak tuh ada berapa banyak sih, boleh tahu? Enggak ratusan juta Pak Ustadz. Dulu kan saya punya setoran motor ya Pak Ustadz. Terus setoran motor itu kan pas COVID saya nggak bisa bayar tuh. Kan suami saya kerjanya sound system. Jadi semua dibatalin tuh, yang panggungan itu semuanya dibatalin. Saya 2 bulan 3 bulan nggak bisa setor. Terus ada dekorator ke rumah, katanya harus dibayarin gitu, tunggakannya udah besar, udah 1,5 juta gitu. Saya bilang boro-boro saya bisa bayar gitu. Pekerjaan suami saya itu 0%, soalnya kan COVID. Iya. Saya nggak bisa tuh bayar.
Ya udah, terus gimana Bu? Maaf aja Pak. Udah dong, pengajuan aja ke kantor. Terus saya pengajuan ke kantor Pak Ustadz. Di sana tunggakannya itu udah 1,5 juta. Terus bayarannya itu 2 bulan kemudian, tadinya 500.000 itu jadi 800.000 karena buat nutup yang kemarin Pak Ustadz. Oke. Beberapa bulan kemudian kan ada Covid tahap 2 tuh Pak Ustadz ya. Iya. Saya macet lagi di situ, dan tunggakan saya kan suka ada tunggakannya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau nggak bayar itu udah mencapai 3 juta Pak Ustadz. Oh, semua totalnya itu. Total semua sekian jadi cuma 3 juta. 3 juta itu cuman itunya aja, tunggakannya doang. Kalau utangnya itu 7 juta tuh motor. Oh gitu. Di bawah 10 juta lah utangnya Mbak ya. Ya. Oke. Insya Allah kalau ada niat pasti mah dimudahkan Allah. Oke, terus. Amin. Apa lagi? Tapi itu Pak Ustadz, terus sudah itu ada dekoratornya lagi ke rumah. Itu motor udah lunas Pak Ustadz. Dengan cara Allah itu, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi Mbak sekarang udah nggak punya utang? Ya, motor enggak, yang tinggal di bank aja gitu. Terus ada lagi, itu juga kejadian ini nih Pak Ustadz. Motornya itu kan 3 juta ya Pak Ustadz, 7 juta sama yang belum dibayarin. Terus ada yang ke rumah katanya, gimana Mbak kalau Mbak itu lunasin aja utangnya gitu, biar itu tunggakannya itu biar boro-boro. Saya bilang gitu, saya gak punya uang, itu boro-boro saya mau lunasin gitu. Terus 2 bulan kemudian saya bisa setor Pak Ustadz ya. Tunggakan itu kan masih 3 juta. Iya. Bilangnya gini, Teteh jangan pikir itu, karakternya itu baik banget Pak Ustadz, sampai curhat sama tentang masalah dia, keluarganya gitu, baik banget. Ya, bukannya marah, malah baik banget. Dia bilang apa, gimana? Katanya gini Teh, di kantor itu lagi ada program, katanya program itu kalau Teteh lunasin ini 2,5 juta, itu tunggakannya itu 0% gitu katanya. Oke. Padahal saya nggak percaya, padahal teman suami saya udah 1 tahun tuh tunggakannya nggak dibayar bunganya gitu ya, kalau telat. Sampai sekarang pun belum diambil. Tapi Allah kok bisa ya gitu, ada program gitu ya. Biasanya nggak pernah katanya, nggak pernah ada program bantuan kayak gini gitu, sampai 0% Pak Ustadz. Saya ngelunasinya cuma 2.450.000. Oh gitu, langsung lunas semua, nggak ada lagi tunggakan lagi. Ya, alhamdulillah itu nggak ada. Ya Allah, masya Allah. Itu yang 2 juta memang ada duitnya atau Mbak cari-cari lagi? Enggak, saya itu tuh curhat sama suami saya lagi nangis. Pas lagi nangis ada kakak saya. Terus? Ke rumah. Gimana? Kenapa nangis? Saya ceritain gini. Ya udah, kalau kamu nggak ada uangnya, kakak bisa bantu. 1 juta dari kakak tengah, 1 juta dari kakak yang paling tua itu 1 juta. Itu Masya Allah, saya tanpa minjem Pak Ustadz, ditawarin sama kakak gitu saya. Dikasih gitu aja? Ya, dikasih, katanya bayarnya aja, dicicil aja, kalau kamu punya 100-200 nih rekeningnya gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, terus keajaiban selawat yang Mbak rasakan yang paling dahsyat, apa yang paling berkesan di antara semuanya apa? Pokoknya gini Pak Ustadz nih, saya ditulis lupa. Dikasih pinjaman sama kakak saya itu 1,5 juta ya. Ya. Itu nggak dibayar pakai uang Pak Ustadz. Jadi pakai apa? Disuruh renovasi meja dapur aja itu 1 minggu sama suami saya. Suruh itu udah Pak Ustadz, enggak
nggak dibayarin itu uang, padahal katanya seminggu lagi mau dipakai. Tapi Allah maha baik, kakak saya ngebayarin itu. Terus kemarin Pak Ustadz, lagi bulan sekarang ya, bulan Ramadan Ya. saya dapat uang 500.000. Dari mana? Dari desa lagi, dari Pak Ustadz. Kemarin. Terus 2 hari yang lalu seminggu yang lalu saya dapat uang lagi dari ibu saya 600.000, katanya buat beli baju lebaran. Masya Allah. Mbak, anaknya berapa? 2 hari lagi. Ada Mbak ada anak juga? Anaknya 2, baru 2 Pak Ustadz. Oh gitu, ya wes. Terus apa lagi? Ada lagi? 2 hari lagi kemana, ngapain? 2 hari lagi saya dikasih uang sama kakak saya nih buat beli sendal, katanya kamu mau pakai sendal tambahin aja, kamu katanya mau sendal yang 250.000, nih ada 110.000 kamu beli gitu Pak Ustadz. Terus semenjak bulan puasa ini saya makan enak terus Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya dikasih atau gimana? Setiap hari saya dikasih sama ibu saya, sama kakak saya, atau sama mertua saya itu. Maksudnya mereka ngasihnya yang udah masang atau yang udah mateng itu diantarin ke rumah? Udah matang Pak Ustadz. Setiap hari itu ada aja makanan, entah berupa es, ada pisang, ada pepaya, ada daging, ada ikan, pokoknya ada aja Pak Ustadz. Beras tiap. Kalau tahun lalu puasa udah kayak gitu, selalu nganter juga? Enggak separah kayak gini Pak Ustadz. Ini hampir tiap hari banget Pak Ustadz, hampir tiap hari nih. Oh gitu, jadi belum pernah ngerasain kayak gini, baru Ramadan ini. Keajaiban yang merasakannya saya, keajaiban yang parahnya itu saya lewat mimpi terus Pak Ustadz. Kayak mana tuh? Mimpi apa? Ada pernah bermimpi Rasulullah? Itu Allahu alam. Kalau itu saya tidak berani. Ya coba mimpinya kayak gimana, boleh dong diceritain, walaupun nggak tahu itu Rasulullah atau bukan.